Shalom Bapak dikasihi Tuhan. Percayakah Anda bahwa mukjizat masih terjadi sampai hari ini? Apa yang tidak kita pikirkan terjadi dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam doa dan kuasa pujian kita terjadi mukjizat karena Tuhan bekerja lewat pujian dan doa kita di hadapan Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi di mana saja, baik di penjara, di rumah sakit, bahkan di tempat kita pun tinggal. Tuhan bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Kuasa doa bisa mengubah segala sesuatunya menjadi luar biasa karena Tuhan bekerja. Amin. Berikut ini kita akan melihat bagaimana anak Tuhan merasakan kuasa Tuhan ketika dia dijamah dalam keadaan terpuruk. Tuhan bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan saat ini kita akan melihat apakah yang dirasakannya ketika dia dijamah oleh Tuhan. Mari kita sama-sama saksikan. Shalom Bapak Ibu, saat ini kami berada di rumah Ibu Ida. Kita akan saksikan bagaimana Tuhan menolong Ibu Ida dan memberi kehidupan yang kedua. Dia mengalami kecelakaan, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan saat dia berada di rumah sakit. Ibu Ida, bagaimana waktu kejadian kecelakaan terjadi bisa disaksikan, Bu? Shalom, saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik sama saya. Saya waktu kecelakaan di pelabuhan pos 1 udah divonis polisi saya mati. Udah digaris kapur kalau saya itu mati. Terus datang polisi beberapa jam kemudian, polisi ngeliat saya di rumah sakit. Loh, ibu hidup. Aku kaget, kenapa Pak? Saya tidak tahu kalau saya kecelakaan, saya nggak ingat. Enggak apa-apa. Polisi mungkin khawatir ngasih tahu kalau saya itu kecelakaan, dia diam aja, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus baru datang saudara saya Kakak Tina dari pabrik sama personalnya semua. Ibu kecelakaan, diam dulu dibilang gitu. Terus loh, aku kaget, kenapa aku kecelakaan? Udah itu tangan saya patah, mata saya keluar daging dari mata. Saya nggak menyangka yang terjadi dalam hidup saya. Saya nggak menyangka banget, nggak menyangka. Terus saya harus dioperasi tangan dan dioperasi mata. Terus kata dokter, tangan ini jangan bergerak, nggak bisa bergerak selama sebulan, mata juga selama sebulan tidak bisa buka. Saya takut, kaget. Datanglah si Desman sama si Desi gereja Galilea mendoakan saya. Didoakanlah saya, ditumpang tangan sama Desman sama si Desi. Saya sungguh-sungguh, Tuhan, kalau Kau panggil aku, anak-anakku kemana Tuhan? Itu aja sih. Anak-anakku kemana? Semua orang pabrik udah nangis, semua orang datang yang melihat saya nangis. Anak-anakku nanti bagaimana Tuhan? Jangan cabut nyawa saya. Karena ternyata saya didoain si Desman, si Desi, semuanya yang mendoakan saya, orang Galilea yang datang ke situ, tumpang tangan ke kepala saya. Tiba-tiba ada yang keluar dari kuping saya. Saya kaget. Apa yang keluar? Yang keluar itu sakit. Sesudah keluar itu baru ringan kepalaku, mataku kebuka, tanganku bergerak. Ini nggak bisa sebenarnya ngangkat, ini berat ini mik, tapi bisa sekarang. Puji Tuhan, bisa mujizat Tuhan terjadi sama saya. Ini mik berat tapi bisa ini gua angkat. Puji Tuhan, ini berat ini mik, kemarin nggak bisa ini gua angkat, berat. Terima kasih Tuhan, begitu baik Tuhan itu sama saya, begitu baik. Saya bangga punya Allah yang baik. Saya sangat bangga. Tidak pernah saya berhenti untuk berdoa. Setiap hari kami berdoa. Anak saya 3 selalu bergandeng tangan, kami berdoa tiap malam. Bangun pagi, bangun tidur, kami selalu berdoa. Dan saya juga tidak pernah melupakan mendidik anak saya untuk selalu ingat Tuhan. Tidak pernah untuk mendidik anak saya untuk selalu menyaksikan kemurahan Tuhan, akan ingat selalu. Terima kasih Tuhan. Ini aku merasakan juga sekarang ini bisa kuangkat, bisa kuangkat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya, si Desman, si Desi, semuanya orang Galilea yang datang melihat saya, yang mendoakan saya mengucapkan terima kasih. Semoga berkatnya melimpah buat yang mengasihani aku. Terima kasih si Desi, terima kasih Desman, semuanya makasih. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa hidup kembali. Udah divonis sama polisi kemarin saya udah mati. Ternyata saya bangkit kembali untuk menghidupi anak-anak aku yang 3 ini. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang selalu peduli sama kami, sama keluarga kami. Terima kasih ya Bu Gembala, terima kasih Pak Gembala, terima kasih Kamoses yang baik semuanya, terima kasih. Tuhan memberkatinya. Amin. Demikian kesaksian dari Ibu Ida. Kita percaya bahwa mukjizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bawalah doa dan pujian di dalam rumah Anda, di tempat usaha Anda, bahkan di tempat-tempat yang Anda ingin ada di situ kuasa dan atmosfer pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, Bapak Ibu bisa menelpon gereja yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.